bersama. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada tema 3, tokoh dan penemuannya, dengan subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Kita masuk kepada pembelajaran 1. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Nah, yang pertama, dengan membaca, siswa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan memilih. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pemikiran yang tepat. Nah, jadi materi kita sekarang itu tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Kita masuk kepada pengertiannya dulu. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial ilmiah. Teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik itu alam maupun fenomena sosial ilmiah. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan. Ada yang tahu tujuan teks eksplanasi? Nah, untuk mencari tujuan, kita bisa lihat dari pengertiannya. Pengertiannya yaitu untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena. Nah, dengan tujuannya itu adalah teks yang menjelaskan proses ilmiah suatu fenomena, tetapi sudah dengan prinsip sebab akibat. Menjelaskan suatu fenomena dengan prinsip sebab akibat. Nah, kita ulangi lagi. Teks eksplanasi itu pengertiannya teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik itu alam maupun fenomena sosial ilmiah. Nah, dengan tujuannya menjelaskan suatu fenomena dengan prinsip sebab akibat. Selanjutnya kita masuk kepada apa yang harus diperhatikan dalam membaca teks eksplanasi. Ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dengan suara nyaring, yang kedua dengan intonasi dan ekspresi yang tepat, yang ketiga dengan artikulasi yang mudah dipahami, dan yang keempat menghadap audiens. Empat hal penting dalam membaca teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu dengan suara nyaring. Yang kedua dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, artikulasi yang tepat. Yang keempat, menghadap audiens. Nah, kita ulangi 4 yang harus diperhatikan
dalam membaca teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu sampaikan informasi dari teks eksplanasi dengan menggunakan suara nyaring agar audiens yang mendengarkan itu jelas. Yang kedua, sampaikan dengan intonasi dan ekspresi yang tepat sesuai dengan teks yang kita baca. Nah, yang ketiga itu dengan artikulasi yang tepat agar audiens mudah memahami informasi dari teks yang kita sampaikan. Nah, yang keempat itu menghadap audiens. Saat membaca, kita jangan hanya terpaku kepada teks yang kita baca ya. Nah, lanjut kepada selanjutnya. Tadi dalam teks eksplanasi itu ada pengertian, ada tujuan, hal yang harus diperhatikan, dan selanjutnya yaitu struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua itu definisi penjelasan, yang ketiga itu interpretasi. Pertama pernyataan umum. Yang kedua definisi penjelasan. Yang ketiga interpretasi. Nah, ada yang tahu arti dari ketiga ini? Nah, pernyataan umum sesuai dengan judulnya itu pernyataan umum. Berisi tentang pernyataan umum atau awalan-awalan yang membangkit suatu teks eksplanasi nantinya. Yang kedua itu deretan penjelasan. Sesuai dengan judulnya juga penjelasan. Nah, merupakan isi atau penjelasan dari teks eksplanasi yang kita baca. Nah, disinilah nanti informasi-informasi yang jelas kita dapatkan. Nah, interpretasi ini adalah kesimpulan penulis yang disampaikan pada teks eksplanasi. Nah, pernyataan umum apa tadi? Yaitu pernyataan umum atau awalan. Definisi penjelasan yaitu isi atau penjelasan dari teks eksplanasi. Interpretasi itu kesimpulan. Nah, di sini sudah ada struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu sudah ada teks tentang teks eksplanasi, yaitu listrik dan mengubah dunia. Nah, mari kita baca. Listrik mengubah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat yang pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik membentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik
dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tetap duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh bila dilihat dari cara penyusunannya. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala dengan sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui dalam lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari teks eksplanasi ini ada 3 paragraf. Sekarang kita masukkan kepada struktur teks eksplanasi. Nah, pada paragraf pertama ini hanya menyebutkan tentang pernyataan-pernyataan umum, yaitu pernyataan-pernyataan umum saja. Nah, pernyataan umum pada paragraf 1 karena hanya menjelaskan suatu awalan atau untuk memancing isi dari deretan penjelasan. Nah, paragraf 2 ini tadi menjelaskan secara rinci cara-cara listrik masuk ke dalam rumah dan apa itu rangkaian seri dan paralel. Itu merupakan isi penjelasannya. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga yaitu sudah menjelaskan kesimpulan atau akhir dari paragraf teks eksplanasi. Nah, merupakan kesimpulan atau informasi yang disampaikan oleh penulis. Nah, berarti kita tandai ini ada paragraf pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua adalah itu penjelasan. Dan yang ketiga, paragraf ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, dengan melihat struktur teks eksplanasi, kita bisa menjadi lebih tahu informasi-informasi penting itu berada pada paragraf berapa. Nah, di sini Ibu sudah ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, pertama kita bahas gambar 1 ini dulu. Gambar 1 ini dijelaskan itu komponen-komponen yang ada pada senter. Nah, ini senternya. Ada yang tahu rangkaian senter ini apa saja? Nah, yang pertama itu ada cermin, ada bola lampu, ada tombol on off atau scroll tombol on off-nya, ada baterai dan juga ada kawat di dalamnya. Nah, ada yang tahu itu fungsi dari rangkaian baterai? Nah, yang pertama kita itu membahas tentang baterai. Baterai itu adalah untuk menghubungkan kawai dan cermin dan juga menghubungkan antara scroll tombol on off ke cermin. Yang kedua, cermin. Ada tahu fungsi cermin? Cermin ini adalah untuk mengumpulkan cahaya agar cahayanya jelas dan mengarah kepada satu arah saja. Yang ketiga yaitu kawat. Kawat itu untuk menghubungkan baterai dan cermin. Selanjutnya scroll tombol on off. Scroll tombol on off ini fungsinya untuk menghubungkan baterai ke cermin. Nah, sudah tahu itu struktur dari senter. Nah, selanjutnya kita gambar kedua. Ini adalah kehidupan sebelum dan sesudah adanya listrik. Yang pertama dulu membajak sawah menggunakan kerbau dan sekarang sudah menggunakan mesin bajak ataupun mesin pemotong padi
Nah, yang kedua, dulu menelpon hanya menggunakan pergi ke warung telepon dan dulu hanya memakai handphone yang dengan tombol. Sekarang zaman sudah sangat canggih dengan full layar. Nah, selanjutnya dulu orang belanja face to face atau pergi ke tempat. Sekarang sudah bisa belanja dengan online. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.